Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi menarik seputaran Australia. Nah, di konten kali ini saya bakalan bahas mengenai partner visa Australia. Apa sih partner visa Australia itu, dan syaratnya bagaimana, dan chance untuk di-approve-nya gimana. Jadi simak videonya teman-teman, jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman, oke? So, mari kita mulai. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau konfirmasi dulu ke teman-teman. Banyak sekali komen-komen yang meminta nomor WA ke saya, nomor handphone. Mohon maaf, saya belum bisa kasih. Saya udah jelasin sih di video-video saya sebelumnya. Saya belum bisa kasih nomor handphone saya kalau teman-teman masih ada di Indonesia. Kalau sudah datang di Australia, saya insya Allah bakalan share, dan ada beberapa orang yang sudah nyampe Australia, dan saya pun share nomor saya biar kontak-kontaknya atau hubungannya lebih gampang, dan saya tinggal telepon gitu kan. Sebelumnya saya ngasih nomor ya, sebulan pertama bikin channel, ya beberapa bulan yang lalu saya bikin channel dan saya ngasih kontak gitu kan. Cuman sayangnya kewalahan. Saya udah dijelasin sih di video sebelumnya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan lewat email atau lewat DM Instagram. Insya Allah saya jawab sepengetahuan saya, dan dengan catatan pasti telat jawabannya. Mau sejam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari, pokoknya telat, tapi insya Allah bakalan saya jawab kalau ada waktu free time-nya, oke? Nah, di konten kali ini teman-teman saya bakalan bahas mengenai partner visa. Apa sih partner visa Australia itu? Jadi partner visa ini teman-teman ada 2 kategori ya. Ada partner visa subclass 820 dan subclass 100 ya, kalau nggak salah 309 atau 100. Kalau subclass 820 itu apply-nya onshore, apply-nya di Australia. Jadi teman-teman udah datang di Australia dan apply partner visa di Australia. Nah, kalau yang subclass 309 atau 100 itu apply-nya offshore. Offshore itu di luar Australia. Jadi teman-teman masih di Indonesia dan apply-nya di Indonesia. Jadi 2 kategori ya, 2 subclass berbeda. Cuman sama jenis visanya, jenis partner visa. Nah, si partner visa ini diperuntukkan untuk orang Australia yang punya pasangan, orang Australia dengan status citizen atau permanent resident ya, dengan punya pasangan misalnya di Indonesia dan ingin menyponsori pasangannya datang ke Australia, dan biayanya itu sekitar sekarang itu update sekitar 8.800 something ya, $8.850 kalau nggak salah ya, biaya buat apply-nya. Dan chance-nya itu gimana sih kalau partner visa itu? Jadi sedikit informasi, si partner visa ini kalau menurut saya ya, mohon maaf kalau ada teman-teman saya yang di Australia yang sudah menikah sama bule, jangan terkucilkan gitu ya masalah kesusahannya atau persyaratannya yang mudah buat partner visa. Kalau saya compare teman-teman, si partner visa ini itu lebih mudah daripada visa kerja atau visa student. Maksudnya lebih mudah itu dari segi persyaratan teman-teman. Kalau si partner visa ini tidak mengharuskan sertifikat bahasa Inggris, harus nilainya 5,5 atau 6. Harus punya pengalaman kerja yang minimal 2 tahun dan profesinya harus ada di skill occupation list. Harus ada perusahaan yang menyponsori. Jadi partner visa itu nggak ada. Harus ada rekening 300 juta di bank. Nah, si partner visa itu nggak ada teman-teman. Yang penting persyaratannya punya pacar bule. Atau punya pacar orang Indonesia yang sudah PR atau citizenship, citizen di Australia. Jadi persyaratannya simpel ya, punya cowok atau punya cewek orang Australia atau permanent resident Australia. Sebenarnya sih lebih susah, soalnya bukan persyaratan tapi perasaan ya mainnya. Seperti itu ya. Nah, si partner visa ini di tahun 2018 itu hanya 40% yang di approve.
banyak sekali yang di cancel teman-teman. Kenapa? Soalnya banyak sekali aplikasi yang tidak memenuhi requirement atau memenuhi persyaratan yang diminta imigrasi Australia. Shipment terpisah ini ada persyaratan juga sama, cuman persyaratannya berdasarkan hubungan relationship dengan partnernya ya. Yang pertama yaitu dilihat dari genuine relationship-nya, jadi committed relationship-nya itu gimana? Ini beneran pacaran, beneran sudah menikah, atau gimana? Nanti dilihat sama si government, dokumennya atau apanya gitu kan, kalau sudah menikah atau enggaknya. Dan syarat yang kedua itu dilihat bisa dari financial aspect. Misalnya keuangan si bulenya suka transfer ke pasangannya yang di Indonesia misalnya dengan description-nya, misalnya gitu ya, description-nya transfer to honey atau transfer to muffin. Misalnya kayak gitu ya, di description transfer banknya gitu kan. Nah itu bisa dilaporkan ke imigrasi dan bisa menjadi alat bukti kalau sudah berhubungan gitu kan dengan si pacarnya. Dan yang ketiga, persyaratan yang ketiga itu social aspect. Nah si government itu dilihat dari social aspeknya. Apa sih social aspeknya itu? Jadi dilihat si partner pasangan ini, maksudnya si pasangan ini tuh ketemu sama keluarga, kumpul-kumpul sama teman-temannya, ada foto-fotonya, itu harus dilampirkan ke imigrasi, foto-fotonya. Ya nggak harus 100 foto lagi di pantai, lagi di apa, itu nggak harus seperti itu, cuman ya maksimal 10 foto. Yang penting ada foto bareng keluarganya, bareng sama teman-temannya, seperti itu teman-teman. Dan syarat yang keempat, yaitu pasangan ini diberi form namanya Statutory Declaration Form atau Form 888, Form 888. Nah ini tuh si form ini harus diisi oleh teman pasangan. Maksudnya apa ya? Kalau saya punya pacar nih, misalnya dari Indonesia, saya mau sponsorin pacar saya. Nah saya nanti dikasih form sama si imigrasi, saya harus fill up ngasih teman saya, tolong dong isiin ini buat jadi saksi. Jadi ya bener kata simpelnya saksi teman-teman. Jadi saksi kalau menunjukkan saya itu pacaran dengan cewek saya di Indonesia. Jadi teman saya fill up, isi form, menjelaskan saya Dadang misalnya, menjelaskan kalau Gunawan pacaran dengan siapa, Nyai atau apa gitu kan, hubungannya selama berapa tahun dan saya benar menyaksikan apa suka main apa gitu. Dengan menjelaskan aja, jadi meyakinkan si imigrasi kalau saya itu pacaran dengan pasangan saya yang ada di Indonesia. Dan itu harus 2 orang yang isi form Statutory Declaration Form 888. Dan syaratnya yang ngisi formnya itu harus minimal permanent resident atau citizen Australia. Nanti mereka diminta fotokopi paspornya juga dan visanya juga kalau permanent resident, seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi mohon maaf nih kalau ada teman-teman saya yang nonton, yang teman saya di Australia yang nikah sama bule dan prosesnya menggunakan partner pisah ini, saya tidak merendahkan buat persyaratannya. Dan dalam segi bahasa Inggris, bukannya saya merendahkan ya, orang yang memakai visa kerja itu minimal mereka itu maksudnya ada basic bahasa Inggrisnya lumayan bagus gitu ya. Dan kalau yang partner visa ini biasanya bahasa Inggrisnya semrawut. Agak bukannya semrawut ya kita wajar ya, kita bukan first language mereka gitu kan. Dan persyaratan si partner visa ini kan nggak harus ada sertifikat bahasa Inggris, jadi mereka nggak harus tes bahasa Inggris. Kalau si visa kerja, visa student itu kan harus tes bahasa Inggris, makanya mereka agak lebih banyak pengetahuan di bahasa Inggrisnya. Dan jujur teman-teman saya juga yang nikah sama bule bahasa Inggrisnya berantakan. Sorry to say gitu kan, nggak merendahkan, cuman informasi doang, compare-comparean gitu kan. Makanya dari segi persyaratan menurut saya itu lebih susah daripada lebih gampang daripada visa kerja atau visa student, seperti itu teman-teman. Saya cerita sedikit kasus mengenai teman saya. Teman saya punya pasangan, dia punya pacar bule,
teman saya cewek di Indonesia, punya pacar bule. Nah, si bulenya mau nyeponsorin teman saya. Dan proses berlanjut, tapi dengan hasil visanya ditolak, di-refuse oleh government Australia. Dan alasannya kenapa? Ternyata alasannya itu dilihat dari yang alasan pertama, harus dilihat dari genuine relationship committed. Nah, si teman saya ini pacarannya baru 2 bulan, teman-teman. Jadi gagal. Sedangkan di aturan si imigrasinya itu, relationship-nya itu harus dilihat minimal 12 bulan ya. 12 bulan, apakah dilihat tinggal bersama atau gimana gitu kan. Nah, teman saya ini baru pacaran 2 bulan dan mau disponsorin, tapi gagal. Visanya di-refuse. Jadi, tidak semudah yang dibayangkan. Misalnya kalau punya pacar bule, wah otomatis bisa datang ke Australia. Tidak 100% ya, malahan hanya 40% di tahun 2018 itu hanya 40% yang lolos aplikasinya. Dan juga kalau nih teman-teman di-approve visanya buat partner visa ini, teman-teman nanti datang ke Australia, bisa bekerja, bisa kuliah, menetap di Australia, boleh beli rumah, pokoknya bebas di Australia, mau kerja, menetap atau mau kuliah. Dan pertama datang ke Australia itu biasanya dikasih provisional partner visa sementara, menunggu untuk partner visanya di-approve sebagai PR gitu kan, otomatis sebagai PR. Dan umumnya yang di-approve-nya di Australia itu menggunakan partner visa itu 2 tahun. Mereka visanya nunggu selama 2 tahun buat di-approve visanya. Tapi sebelum visanya di-approve, mereka dapat provisional partner visa dulu atau partner visa sementara. Dan setelah di-approve visanya, baru ganti ke 820 subclass 820 itu, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau yang tidak punya pengalaman kerja, tidak bisa bahasa Inggris, tidak punya uang rekening di bank ratusan juta, cari bule. Enggak ya, ini cuma intermezzo doang, bercanda. Jadi syaratnya harus punya pacar bule, teman-teman. Nah, saya sekarang mau bahas viewers comment of the week. Di hari ini, minggu ini saya kasih, tunggu bentar ya teman-teman, buka handphone dulu. Saya pilih dari @billy3d. Bang, berapa biayanya minta bimbingan ke abang untuk sampai ke Australia dan bekerja? Saya udah bahas di video 2 video yang lalu kalau nggak salah. Jadi saya minta bayarannya cuma minta doa. Minta doa buat saya dan keluarga saya, mudah-mudahan sehat di Australia dan lancar semua urusannya. Jadi Bang Kang Billy 3D ini saya kasih free, mau nanya apapun, mau konsultasi apapun, saya kasih free. Sebenarnya emang betul. Di Australia ini kalau konsultasi itu bayar sekitar $100 per jam. Tapi ada yang free juga ya, tapi umumnya mereka bayar $100 per jam. Tapi insya Allah saya kasih free buat teman-teman yang ada di Indonesia. Saya pengen share ilmu saya juga, mudah-mudahan berkah ilmu saya juga dan menjadi pengetahuan buat teman-teman saya juga. Jadi buat Kang Billy-nya, insya Allah saya kasih free. Tinggal email aja pertanyaannya atau mau lewat DM Instagram. Kalau saya nggak bisa ngasih nomor handphone dulu. Kalau Kang Billy-nya masih ada di Indonesia, silakan lewat email. Tapi dengan catatan, mohon maaf kalau jawabannya suka telat. Tapi insya Allah saya bakalan jawab sampai sehari 2 hari. Mohon maaf kalau saya telat jawabnya ya, Kang Billy. Jadi konten partner visa udah dibahas. Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.